warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soleh, NIM E2019-2423. Di sini saya sebagai pemateri pertama menjelaskan mengenai apa itu teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam pertumbuhan ekonomi itu mempunyai tahapan-tahapannya. Yang pertama itu bisa dikatakan sebagai masyarakat tradisional. Yang kedua itu persyarat untuk lepas landas. Yang ketiga tahap lepas landas. Yang keempat gerakan ke arah kedewasaan. Dan yang terakhir itu tahap konsumsi tinggi. Jadi itu mengenai tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi. Untuk yang pertama itu mengenai masyarakat tradisional ya. Jadi masyarakat tradisional ini adalah masyarakat yang strukturnya berkembang ya di dalam fungsi produksi yang terbatas, yang bisa didasarkan pada teknologi, ilmu, pengetahuan maupun sikap masyarakat seperti sebelum masa Newton. Jadi ini mengenai pengertian masyarakat tradisional. Untuk tahapan dalam teori pertumbuhan ekonomi itu biasanya dikemukakan oleh penemu ya, Rostov, bisa dicari di Google. Jadi mengemukakan bahwasanya masyarakat tradisional itu dikatakan adalah tahap di mana perekonomian masih belum berkembang dan suatu negara itu sedang mempersiapkan masyarakatnya untuk memulai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Jadi seperti itu mengenai masyarakat tradisional. Untuk yang kedua itu bisa dikatakan syarat untuk lepas landas. Jadi ada syaratnya untuk lepas landas. Jadi sebagai masa transisi di mana masyarakat itu telah mempersiapkan dirinya. Kok bisa dikatakan mempersiapkan dirinya? Karena masyarakat ini dipersiapkan untuk mencapai pertumbuhan yang mempunyai pertumbuhan yang kekuatan untuk terus berkembang. Jadi mengenai itu prasyarat untuk lepas landas. Nah, yang ketiga ini adalah tahap lepas landas. Jadi menurut pengertian tahap lepas landas ini dikatakan bahwasanya tahap berlangsungnya perubahan yang sangat drastis ya di dalam masyarakat. Jadi itu mengenai tahap lepas landas. Untuk yang keempat itu adalah gerakan ke arah kedewasaan. Jadi dalam tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi itu ada yang namanya gerakan ke arah kedewasaan, yang mana tahap di mana masyarakat ini sudah efektif menggunakan teknologi modern pada sebagai besar faktor produksi dan kekayaan alamnya. Jadi di zaman milenial sekarang ini kan harus menggunakan teknologi yang sangat modern. Untuk apa? Untuk pertumbuhan ekonomi itu sudah saya jelaskan. Jadi teknologi modern ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang ya, sangat milenial sekarang. Itu digunakan sebagai pertumbuhan ekonomi juga yang sangat penting dalam kehidupan sekarang ini, dalam masyarakat juga. Itu yang keempat mengenai tahapan pertumbuhan ekonomi. Jadi untuk yang kelima itu, yang terakhir adalah tahap konsumsi tinggi. Jadi bukan hanya masyarakat tradisional, tahap lepas landas maupun gerakan ke arah kedewasaan. Jadi ada yang namanya tahap konsumsi tinggi ya, yang mana tahap ini diperhatikan masyarakat lebih kepada masalah-masalah konsumsi dan kesejahteraan, dan bukan lagi kepada masalah produksi. Jadi di dalam masyarakat dulu itu masalah-masalah konsumsi itu dan kesejahteraannya itu lebih harus diperhatikan ya, karena di dalam berkeluarga maupun masyarakat itu memang konsumsi yang harus diperhatikan ya, karena itu bisa menyangkut pautkan kepada kesejahteraan masyarakatnya itu sendiri ya.
konsumsi tinggi. Jadi masalah yang besar itu adalah masalah konsumsi dan kesejahteraan. Itu yang memang harus diperhatikan dalam tahap konsumsi tinggi. Jadi itu 5 teori tahap-tahap pertumbuhan ekonomi. Jadi mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada malam hari ini. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaklumkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.